Qala Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allama. Apa bedanya Al-Imam Al-Alim Al-Allama? Alim orang yang berilmu, allama orang yang sangat luas ilmunya. Nah, Imam Ghazali bukan hanya orang alim tapi orang yang sangat luas ilmunya, bukan hanya ngerti fikih nahwu tapi semua ilmu. Fikih nahwu, tafsir, ya, hadis, Quran, ulumul Quran. Dan Imam Ghazali punya karangan yang banyak yang luar biasa dan karangannya bermanfaat. Jadi alim, allama, hujatul Islam lagi. Dan beliau adalah hujatul Islam, banyak menghafal hadis. Jadi hampir semua hadis hafal beliau. Hujatul Islam. Ya, bukan hanya al-hafidh. Al-hafidh yang hafal 100.000 hadis. Al-hafidh yang hafal berapa? 100.000 hadis. Itu al-hafidh. Al-hakim yang hafal 3.000 hadis. Al-hakim. Ya, jadi julukan ulama ada yang al-hakim, berarti hafal 3.000 hadis lebih. Ada yang julukannya al-hafidh, berarti hafal 100.000 lebih hadis. Ada yang syekhul atau hujjatul Islam, berarti hafal banyak lebih dari ratusan hadis. Ya, kita ini siapa? Berapa habis? Nanti hafal hadis berapa ratus? Masih sedih? Innamal a'malu binniyat. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kana hijratuhu di dunya yusibuha imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara. Satu hadis saja ndak hafal ya. Baru awal hadis itu. Nah, nanti hafalin hadis yang banyak ya. Hafalan hadis yang banyak walaupun tidak sampai ratusan ribu tapi lebih dari 40 hadis sudah cukup baik insyaallah kalau diamalkan. Ya, insyaallah masing-masing nanti akan menghafal hadis sedikit demi sedikit. Hujatul Islam wa barakatul anam. Yang Imam Ghazali barokah, memberikan keberkahan, menyebarkan keberkahan al-anam manusia kepada manusia. Barakatul anam, memberikan keberkahan kepada manusia. Baik, barakatul anam. Abu Hamid, ayahnya Hamid. Abu Hamid, ayahnya Hamid. Itu kunyah, namanya apa? Kunyah. Abu Hanifah, ya, namanya ya, Abu Bakar dan seterusnya. Siapa itu nama beliau Imam Ghazali? Muhammad bin Muhammad. Ya, jadi namanya Muhammad, nama ayahnya Muhammad, nama kakeknya Muhammad. Jarang-jarang kan seperti ini ya. Biasanya ayah sama anak namanya berbeda. Kalau sama kakek banyak yang sama, ya kan? Ya, kalau kakek banyak yang sana. Kadang-kadang ya ada yang punya anak kemudian dinamakan dengan nama orang tuanya. Berarti nama anaknya dengan orang tuanya sama. Banyak yang seperti itu kan. Nah, tapi kalau namanya anaknya dengan ayahnya sama itu jarang. Apakah boleh? Boleh-boleh aja. Kadang-kadang ada yang beranggapan tidak boleh memberikan nama dengan nama yang sama kepada ayahnya, kepada anaknya sama dengan nama dirinya sendiri. Nah, ada yang beranggapan tidak boleh. Bahkan ada yang beranggapan tidak boleh memberikan nama dengan nama kakek atau neneknya kalau kakek atau neneknya masih hidup. Nanti kakek neneknya langsung mati. Nah, ada beranggapan seperti itu. Nanti kakek neneknya tidak panjang umur lagi. Misalnya kakeknya Hasan. Ini cucunya dinamain Hasan. Jangan, padahal Hasan kakeknya masih hidup. Nanti Hasan kakeknya cepat mati nanti. Karena ada Hasan yang baru. Benar apa tidak benar? Nah, itu tidak benar. Ya, buktinya Imam Ghazali namanya Muhammad bin Muhammad apa salah? Walaupun bukan ya sesuatu yang harus diikuti, tapi juga bukan sesuatu malah. Jadi boleh-boleh aja. Dan Imam Ghazali ini ya punya saudara namanya Imam Ahmad.
Imam Ghazali punya saudara namanya Imam Ahmad. Dan beliau berdua, beliau dengan saudaranya ini ya mendapatkan doa dari ayah mereka berdua. Ayah mereka berdua itu sering hadir majelis. Dan nanti kalau sudah hadir di majelis, mendengarkan majelis ilmu, mendengarkan ustadz di situ menjelaskan tentang ilmu, ayahnya berdoa, ya Allah, aku memohon kepada Anda ya Allah, untuk aku diberikan anak seperti ustadz ini, seperti orang alim ini yang ilmunya luar biasa, berdoa di majelis. Nanti kadang hadir di majelis ceramah, ada yang ceramah di situ. Maka ayah Imam Ghazali meminta dan memohon doa kepada Allah. Ya Allah, berikan aku anak yang ahli ceramah seperti ya penceramah ini yang ceramah. Luar biasa bagus ceramahnya. Berdoa. Dan Allah kabulkan doa orang tuanya. Yang Imam Ghazali namanya Muhammad, ilmunya luas, dan yang Ahmad saudaranya ceramahnya bagus. Allah kabulkan. Berkat doa siapa? Orang tua. Ya, berkat doa di mana? Di majelis. Makanya di majelis ini termasuk tempat keadaan kalau seseorang doa di majelis akan Allah kabulkan doanya. Makanya termasuk kebiasaan salaf kalau di majelis diawali dengan baca doa dan diakhiri dengan baca doa. Kenapa? Karena majelis itu keadaan yang diharapkan doa seseorang dikabulkan dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di majelis di akhir atau di awal ya itu berdoa, minta sama Allah. Ya Allah, aku minta begini-begini, minta ilmu yang barokah, ilmu manfaat ya Allah, biar cepat alim. Ya Allah, biar orang tua nasihat walafiat panjang umur. Ya Allah, anak masuk surga dengan keluarga semua, teman-teman semuanya bersama Rasul. Minta. Nah, ini adat dan kebiasaan salaf. Awal, akhir baca doa. Dan bagaimana Allah mengabulkan doa orang tua Imam Ghazali di majelis berdoa seperti itu. Allah berikan. Apalagi doa orang tua. Ya, apalagi doa siapa? Doaul walid li waladihi. Doain Nabi li ummatihi. Doa orang tua untuk anaknya sama seperti doa Nabi untuk umatnya. Doa Nabi untuk umatnya kira-kira diijabahkan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Doa Nabi kalau berdoa, jangankan Nabi, orang wali aja kalau berdoa dikabulkan enggak? Orang wali aja kalau minta sama Allah dikabulkan, apalagi Nabi. Nah, orang tua doanya seperti doa Nabi. Jadi orang tua itu dikabulkan doanya, dikabulkan. Bahkan lebih terkabul daripada doa seorang wali sekalipun. Kadang-kadang orang berusaha mencari orang wali untuk minta doa, betul? Keliling-keliling pergi bahkan tempat yang jauh kepada orang wali untuk minta doa. Ini doa orang tua lebih daripada orang wali. Tapi kadang-kadang anak jarang minta doa kepada orang tua. Nah, jadi kalau ada kesempatan minta doa kepada orang tua, minta doa, jangan cuma minta ya. Minta doa yang baik, doa kebaikan, ya dunia dan akhirat. Kebaikan dunia minta, ya Umi doakan anak nanti berkah hartanya, bahagia hidupnya, punya istri yang solehah, dan kalau dimudahkan urusannya, itu dunia. Minta juga doa akhirat. Ya, supaya anak masuk surga, meninggal husnul khatimah, mendapatkan syafaatnya Rasulullah dan bisa memberikan syafaat kepada umat manusia. Nah, doa akhirat itu. Dan berkumpul bersama Rasulullah dan memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak mungkin. Nah, jangan cuma minta doa, cuma doa dunia. Mi, doakan ya aku kaya. Bapak doakan ya aku jadi direktur nantinya. Pak doakan ya nanti aku punya rumah mewah, punya mobil Innova. Ya jangan. Ya boleh bukan
tidak boleh, tapi jangan hanya minta dunia, tapi minta juga akhirat. Kalau minta dunia boleh, bahkan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita meminta kepada Allah, memohon. Bahkan walaupun kita hanya butuh garam aja suruh doa minta sama Allah, apalagi yang lebih dari garam. Ya, mintalah segala sesuatu yang kalian butuhkan, yang kalian inginkan, memintanya kepada manusia atau kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Nasihatnya Rasulullah SAW, kalau Anda punya kebutuhan, Anda mau meminta sesuatu, jangan minta kepada manusia. Hina Anda kalau meminta kepada manusia, betul? Tapi mintalah kepada Allah. Dan kalau Anda butuh bantuan dan Anda membutuhkan bantuan di saat itu, jangan meminta bantuan kepada orang, kepada manusia, tapi mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberi dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa membantu. Nah, oleh karena itu Imam Ghazali ini barokah daripada doa orang tua. Maka biasakan untuk kita meminta selalu, jangan bosan-bosan doa kepada orang tua. Sayyid Alwi Al-Maliki Mekah, ya, itu kalau kedatangan tamu, kebiasaan beliau minta doa kepada tamu-tamu, khususnya tamu-tamu besar, ulama, orang soleh. Tolong doakan anak punya anak jadi orang alim. Tolong doakan anak punya anak orang alim, doakan punya anak orang alim. Sayyid Alwi Al-Maliki punya anak, siapa anaknya? Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Abu Yah Maliki. Berkat doa orang-orang soleh. Nah, jangan pernah meremehkan doa. Doa sangat dahsyat untuk mengabulkan hajat-hajat kita. Tapi dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan khusyuk ketika berdoa, dan jangan pernah kita putus asa ketika doa kita masih belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah putus asa. Nah, Imam Ghazali ini di waktu kecilnya beliau dititipkan sebelum wafat ayahnya kepada pamannya. Dan kemudian pamannya ini mengurus Imam Ghazali dan saudaranya Ahmad. Dan Imam Ghazali dan Imam Ahmad ini selesai atau setelah habis harta daripada pamannya untuk membiayai hidup daripada Imam Ghazali dan saudaranya, punya jalan keluar untuk dititipkan di pesantren yang ada di saat itu, ada pesantren gratis bagi orang-orang atau anak-anak yang cerdas, ada beasiswa gitu. Maka didaftarkan oleh pamannya ini Imam Ghazali dan saudaranya untuk mondok gratis. Dan akhirnya mondok di situ dan gratis. Dapat beasiswa. Karena orang tuanya sudah atau ayahnya sudah meninggal dan pamannya sudah tidak lagi mampu untuk memberikan makan kepada Imam Ghazali dan saudaranya. Belajar. Makanya Imam Ghazali mengatakan, talabnal ilm li ghairillah fa abal ilm an yakun illa lillah. Aku dulu awal mula belajar nyantri di pesantren, tujuanku sebenarnya bukan ikhlas karena Allah. Tujuannya supaya bisa apa? Bisa makan, karena orang tuanya tidak ada, ayahnya, pamannya tidak bisa lagi memberikan makan. Jadi biar bisa makan sekaligus bisa belajar. Tapi ketika sudah belajar fa abal ilm an yakun illa lillah. Ketika sudah belajar, ilmu itu mengajari dia untuk tidak boleh mencari ilmu niatnya tujuannya untuk makan, tujuannya untuk dunia, tapi niatkan ketika mencari ilmu untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian ini belajar niatnya belajar untuk Allah, cari ridhonya Allah, cari pahala dari Allah. Jangan jadi nanti anak belajar ini. Nanti karena anak kalau belajar jadi orang alim enak, jadi kiai enak, jadi ulama enak. Kenapa? Dapat amplop terus, diundang terus, dihormati di mana-mana. Kalau bukan karena Allah tidak bakalan sukses kalian ya. Sengsara nanti. Niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dipermudah mencari ilmunya, bahagia hidupnya berkah nanti. Maka Imam Ghazali belajar. Dan Imam Ghazali sampai menjadi orang yang sangat luas ilmunya. Dan beliau kan dilahirkan
Ya, di Tus namanya, kotanya Tus. Yang Tus ini masuk dalam provinsi Naisabur. Provinsi Naisabur, provinsi yang sekarang ini dinamakan dengan negara Iran, dengan negara Iran. Dan beliau karena alimnya padahal masih muda, dipanggil dan diminta oleh Perdana Menteri atau Raja Irak untuk ngajar di sekolah terkenal yang ada di Baghdad, ibu kota Irak. Paling terkenal di saat itu Baghdad, pusatnya ilmu, pusatnya ulama, pusatnya pendidikan saat itu. Imam Ghazali masih muda, diminta untuk ngajar, bukan belajar tapi apa? Ngajar. Yang diajar ini orang-orang top yang diajar oleh Imam Ghazali. Sehingga Imam Ghazali menjadi terkenal namanya. Imam Ghazali menjadi dihormati di mana-mana. Imam Ghazali menjadi orang yang datang dan banjir kepadanya harta. Tapi kemudian Imam Ghazali berpikir bahwasanya itu semuanya fitnah buat beliau. Anak ngajar di tempat itu akhirnya jadi terkenal, akhirnya jadi suka kepada dunia, maka beliau tinggalkan tugas tersebut. Dan beliau hijrah ke Syam. Hijrah kemana? Ke Syam. Dan lebih tepatnya ke Syria, Damaskus. Beliau ngabdi di masjid di Damaskus. Dan beliau khalwah beribadah kepada Allah. Termasuk di Syam situ beliau menulis kitab yang luar biasa, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Dan kemudian setelah beberapa tahun keliling di Syam, sempat ke Mekah, sempat ke Madinah, sempat ke Mesir, dan kemudian balik lagi ke tempat kelahiran beliau, bikin madrasah sendiri di tempat kelahiran beliau. Di mana lahirnya beliau tadi? Di Tus. Makanya At-Tusi, Al-Ghazali. Nah, ini Ghazali ini ya, ada pendapat ulama yang mengatakan Al-Ghazali. Ghazal ini adalah nama desa, nama kampung. Kotanya Tus, tapi kampungnya, desanya Ghazal. Maka dikatakan Al-Ghazali. Ada yang mengatakan Al-Ghazali nisbah kepada orang tuanya. Al-Ghazal itu penenun, orang tuanya menenun kain yang terbuat dari kain domba. Karena ayahnya penenun maka dikatakan Al-Ghazali. Ada dua pendapat. Yang dilahirkan Imam Ghazali tahun 450 Hijri. Tahun berapa lahirnya? 450 Hijriah. Wafat umurnya 55 tahun. Tidak sampai 60 tahun, 55 tahun beliau wafat. Berarti umur beliau berapa? 55 tahun ya. Dan berarti wafatnya tahun berapa? 505 Hijri ya, karena umurnya 55 tahun, 450 lahir. Berarti 505 Hijriah wafat. Ketika itu saudaranya Imam Ahmad melihat kejadian wafatnya Imam Ghazali. Imam Ghazali ya, di subuh hari ibadah kepada Allah, subuh sholat, pulang meminta kain kafan. Minta kain kafan. Diberikan kain kafannya Imam Ghazali yang sudah disiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Kemudian beliau berbaring tidur dan ditutupi dengan kain kafannya. Dan tidak lama setelah menutupi wajahnya dengan kain kafan ternyata meninggal dunia. Jadi sudah tahu Imam Ghazali akan meninggal dunia. Nah, itu Imam Ghazali. Ala kulli hal. Ya, kita lanjutkan sini, namanya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Qaddasallahu ruha, semoga Allah mensucikan ruhnya. Wa nawwara, dan menyinari dariha, makamnya, kuburannya. Wa nawwara, dan menyinari dariha, kuburannya. Amin. Amin isim fi'il amr, artinya Allahumma stajib, Allahumma stajib, ya Allah kabulkannya ya Allah. Amin itu artinya ya Allah kabulkan. Amin amin artinya ya Allah kabulkan.